Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da an na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, arsadani Allah wa iyyakum. Masyaallah enten dalu menika hadir kathah nggih. Saking menungso nggih enten, saking kewan nggih kathah ngoten niku. Dari keberkahan langit nggih enten turunnya hujan masyaallah dari sore tadi. Niki keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap tetesan air hujan yang mengenai kita, maksudnya pun yang mengenai payung kita, soalnya mboten udan-udan nggih. Setiap tetesan air yang menetes di benda yang kita pakai untuk salakatorikon, untuk meniti jalan menuntut ilmu, maka itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu yang kita gunakan untuk mendengarkan ilmu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap keringat, tapi mboten enten keringat nggih, wadem-wadem keringat. Wah, keringat udan nggih enten. Setiap lelah, letih yang kita rasakan itu dihitung pahala. Setiap satu hewan yang menyaksikan itu nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lawang seluruh makhluk enten bumi, enten langit niku bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Penduduk langit dan penduduk bumi niku bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di salah satu perkataan Imam Ahmad niku, hewan-hewan yang di lautan, kemudian hewan-hewan yang di bumi, hewan-hewan yang di hutan, tumbuh-tumbuhan yang di gunung-gunung itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan juga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Limu'allimin nasa khaira. Karena apa? Dengan adanya ilmu manusia, mereka tidak akan la yufsidu fil ardh. Mereka tidak akan merusak bumi. Nek ajeng mados iwak nggih dengan cara mancing yang benar. Ora kate setrum-setruman, kan ngoten niku. Nek ajeng maem iwak ya sik benar, sik dipangan daginge udu rine, ngoten niku. Wah niku cobaan lho. Nggih kaya donya ngoten niku. Nek panjenengan menyikapi donya sebagaimana panjenengan rakus terhadap makan ikan, panjenengan akan terlena terhadap dunia. Sak seneng-senenge donya nggih enten mboten enake. Sak seneng-senenge dolan yo enek kesele. Sak pelayan-pelayane cah cilik niku nggih enek kesele ngoten niku. Sak enak-enake iwak enek rine. Sak mantep-mantepe ayam enek balunge, kan ngoten niku. Itulah dunia. Maka kita menyikapi dunia niku nggih secukupnya mawon.
Maka alhamdulillah dengan orang-orang yang menuntut ilmu, para makhluk yang ada di bumi dan ada yang di langit itu memintakan ampunan kepada Allah, kepada kita. Bersolawat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta ampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Karena dengan orang-orang yang menuntut ilmu, mereka akan melestarikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sahabiah beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat yang kang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahipun beliau dumugi yaumul qiyamah samangke. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu menika kula saged rawuh sedikit kita belajar ataupun memurojaah beberapa perkara ataupun beberapa hal yang dimana hal tersebut bisa menguatkan keimanan kita, bisa menyadarkan diri kita bagaimana ngerinya dunia, bagaimana kita menyikapi kehidupan di dunia, karena ada alam baqo, karena ada alam yang kekal, ada alam yang selama-lamanya, yaitu alam akhirat. Dan kita harus sadar niku. Sedikit kula menukil dari salah satu perkataan ulama, ada 3 hal, salatun yudriku bihinnal abdu. Salasun, ada 3 perkara, 3 perkawis, yudriku bihinnal abdu raghaibad dunya wal akhirati. Ketika seorang hamba, ketika manusia niku menggunakan ataupun mengadakan di dalam diri mereka 3 perkara itu, pasti raghaibud dunya wal akhirah. Mereka akan bisa mencapai harapan mereka, kecintaan mereka ataupun cita-cita mereka di dunia dan di akhirat. Ketika seorang hamba mempunyai sifat dan sikap tentang 3 perkara niki ataupun 3 sikap niki, fa insyaallah kula lan pasami tasih saged lan bakal pasti bisa meraih cita-cita yang kita harapkan di dunia dan di akhirat. Napa yang kita harapkan? Nggih niku saidun fid dunya wa saidun fil akhirah. Enten donya nggih bahagia, enten donya nggih mulia, lan fil akhirat nggih bahagia. Enten donya diparingi napa-napa, diparingi istri cantik jelita, nggih kangge dhewe-dhewe. Wanita tercantik nggih istrine dhewe-dhewe, kan ngoten niku. Diparingi harta yang cukup, tidak harus banyak, akan tetapi cukup dan berkah. Diparingi waktu longgar untuk ibadah. Diparing napa-napa kali Allah Subhanahu wa taala. Ajeng salat nggih penak, ajeng salat nggih enten waktunipun, enten longgaripun. Soale kathah tiyang niku 24 jam kangge golek donya. Nganti mangan wae ora kober, ngantos turu wae ora ngerti rasane turu kaya napa mboten ngertos. Soalnya hidupnya untuk dunia. Mereka berpikir bahwasanya dengan dunia mereka bahagia. Padahal titik ukur kebahagiaan itu di dalam hati, mboten di dalam harta. Kan ngoten niku. Maka ketika kita sudah diberi kelonggaran ibadah, salat nggih tenang, nyaman, maca Quran nggih saged, sinau Quran, sinau Iqra nggih enten waktunipun. Ora ketang diselingi nonton bal-balan, kan ngoten niku. Niki pun final nggih, U17. Walaupun Indonesia mboten masuk ketoke, nek enten cuplikan berita ngoten niku. Kita diberi kelonggaran sedayanipun dan kita berharap dengan amalan-amalan kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi kemuliaan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan niku yang dicita-citakan. Dukhulul jannah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten cita-cita sing paling dhuwur niku kecuali angsal rahmatipun Allah kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 perkara ataupun 3 sikap agar kita mencapai
cita-cita kita di dunia dan akhirat, yaitu saidun fid dunya wa saidun fil akhirah, bahagia dunya lan akhirat. Ingkang sepindah tiang niku as-sabru indal balai. Perkawis ingkang sepindah mereka niku nggadahi sifat lan sikap sabar. Sabar ketika diuji, sabar ketika diparingi musibah, sabar ketika diberi penyakit, karena mereka paham setiap penyakit ada obat, setiap musibah enten solusi, setiap kesulitan enten kemudahan. Mereka yakin tayakunnya kepada Allah sangat tinggi sekali, tawakulnya kepada Allah sangat besar sekali. Maka sikap dan sifat yang harus ada di dalam seorang mukmin yang ingin bahagia dunia dan akhirat, as-sabru indal bala. Kalimat ini menggunakan as-sabru, masih rendah, nahan ketika diparingi ujian, sabar tok, Pak. Karena kesabaran itu enten tingkatan-tingkatanipun. Kalau di dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah niku mengatakan sabrun niku enten 3. Sabaripun yang terendah memakai sobaro. Ada pertengahan, ada yang paling tinggi. Di dalam ayat niku asyadus sabr niku menggunakan kalimat istobaro. Kalau sabar di sini sobaro yasbiru, isbir, sabar. Kalau istobaro niku asyadu sabr, sabare ngeluihi, sampai sabar niku di titik cinta, sampai kesabaran niku di titik mereka menyenangi suatu amalan. Maka sebelum lanjut, bahwasannya as-sabru niku kalau ambil enten 3. Sabru yang paling tertinggi niku ketaatan ataupun tabahnya seseorang ketika meniti jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngibadah. Udan-udan teng masjid, maghrib apa meneh benjing nek tesih hujan, subuh-subuhan. Niku kudu sabar, adem-adem. Mpun keng tangi, wudu, raup, kan ngoten niku. Kemudian ngibadah. Ngeten iki tesih ngrungokke tausiah. Ora ketang karo montak, mantuk, kletak, ngleduk ngoten niku. Tekak, teku ngoten mboten napa-napa. Niku dihitung pahala. Wah mengke para malaikat ngabsen. Oh, pengajiane Mas Hari si hadir sinten? Fulan. Oh si fulan, kait awal. Wah, napa gatekke terus. Si fulan, kait awal mantuk kita paham, tibake ngantuk. Si fulan meleh. Dari awal salam sampai salam terakhir dungkluk terus. Tibake ya paham, tapi ternyata turu. Lah niku tersangsal pahala. Karena letihnya kita saja, keluar rumahnya kita saja itu dihitung pahala loh. Man kharaja min baiti sinten mawon sik budal saking griyanipun dalam rangka untuk menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah atayarji. Maka selama perjalanan kemudian mendengarkan ilmu, mendengarkan majelis ilmu sejam, 2 jam, 3 jam, kemudian balik melih teng griyanipun niku waktunipun dihitung seperti jihad fi sabilillah. Masya Allah sekali. Maka tingkatan yang tertinggi itu sabar dalam meniti jalan takwa, meniti jalan dakwah, istiqomah dalam ketaatan. Maka sabar di sini maksudipun istiqomah, sabar tertinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu, anak istrimu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah untuk istiqomah dalam menjalankan sholat. Perintahkanlah untuk memiliki sifat sabar yang lebih dalam menjalankan sholat. Kita lihat fenomena saat ini. Mboten kok tiang sepuh mawon, tiang cah-cah enom ngoten niku, sekula ngeten niki. Ketika ditangleti terakhir sholat kapan? Lali, Pak. Sangke suwene.
Karena mereka menganggap salat niku nek pengen tak jalanke, nek mboten ya santai mawon. Padahal salat niku kewajiban. Salat niku kewajiban. Akan tetapi fenomena pada hari ini di dalam pikiran anak-anak muda, di dalam pikiran orang-orang akhir zaman sekarang, salat itu menjadi keinginan, mboten kok kewajiban. Nek keinginan niku nek pengen yo jalanke, nek ora pengen yo tinggalke ngoten niku. Akan tetapi hukum niku tidak bisa dirubah. Hukumnya salat fardu nggih wajib, gelem ora gelem kudu jalanke, kan ngoten niku. Bahkan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, niki kula singgung sekedhik. Ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat niku mboten main-main. Lah orang yang melalaikan mawon, ngundur-ngundur waktu sholat mawon, fawailul lil musallin. Celaka, binasa bagi orang-orang yang jalan ke sholat. Sinten niku? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika muadzin hayya 'alas shalah, volume TV digwedekke 100. Kok mati sholat sik sinetrone lagi apik-apik iki lho percintaan. Wah, ngoten niku. Kemudian nek zuhur sik lagi jam 1 jek 2 jam ya. Diundur-undur waktu sholat. Akhirnya sholat zuhur dijamak kali asar. Ngomongin apa? Gara-gara sinetron. Wah ya billah. Niki jalan ke sholat loh, tapi diundur-undur. Akan tetapi diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fawailul lil musallin, wail dengan bahasa wail, binasa, celaka orang-orang yang menjalankan sholat. Akan tetapi tanpa udzur syar'i, mereka dengan sengaja mengundur-undur waktu sholat. Itu yang mengundur-undur waktu. Lalu bagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat? Allah mengingatkan di dalam surat Al-Mudatsir, masalakakum fi sakor. Golongan pertama kali yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka sakor. Neraka sakor niku kaya napa? Neraka sakor innaha la'ihdal kubar. Salah satu neraka yang adabnya paling panas, paling pedih, siksaane paling luar biasa. Bahkan beberapa mufassirin mentafsirkan innaha la'ihdal kubar ataupun mentafsirkan kalimat sakor niku ibaratipun ketika seseorang niku dicelupkan ke neraka sakor sampai dadi awu. Ketika sudah menjadi abu, dibangkitkan lagi menjadi manusia, dicelupkan terus sampai seperti itu, Pak. Diulang-ulang terus. Sinten dimasuki ke neraka sakor enten 4 golongan. Dan golongan yang pertama kali qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin. Ya Allah, wahai malaikat dek mben kula diparingi waktu swidak tahun 70 tahun, 50 tahun, 20 tahun, diparingi waktu, umur, kesempatan enten donya, tapi kula mboten jalanke salat. Tapi kula mboten purun salat. Ketika muadzin hayya 'alas shalah, kupingku tak tutup. Ketika muadzin hayya 'alas shalah, sinetrone volumene tak gedhek-gedhekno. Ketika muadzin qad mati shalah, tipine tak tambah 10. Gen volumene tambah gede. Wa iyadzubillah. Niku orang-orang yang meninggalkan salat. Maka di dalam ayat tadi wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian, anak istri kalian untuk sholat. Kewajiban bagi pemimpin, kepala rumah tangga. Wastabir 'alaiha. Bukan hanya memerintahkan saja, akan tetapi menasihati untuk istiqomah menjalankan sholat. Niku sabar tertinggi dalam meniti ketaatan. Kemudian setelahnya sabar dalam menjauhi larangan ataupun sabar menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku yang kedua. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika panjenengan baca arti di dalam surat Yusuf niku luar biasa. Salah satu kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kecil sampai menjadi menteri, menjadi nabi, itu dirangkum dalam satu surat, yaitu surat Yusuf. Dari kecil
kemudian tumbuh dewasa. Jadi laki-laki yang tampan. Mboten sah mirip-mirip nggih, pokoke nggih tampan sangat nggih. Luar biasa. Sampai ketampanane Nabi Yusuf niku ketika Nabi Yusuf keluar, kemudian tamu wanita dari kerajaan niku diparingi apel, dalam riwayat niku diparingi buah dan juga diparingi pisau. Saking delok bagusnya Nabi Yusuf, sik diiris ku udu apele, udu buahe, akan tetapi tangane, tapi mboten krasa niku, Pak. Luar biasa. Lah wong nek sakniki cacah wedok nek ningali kula lepasan pripun Wa'iyadu billah. Cukup satu saja istri kita ataupun anak perempuan kita. Itu saking gantengnya. Akhirnya diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ketampanan Imra'atul Aziz, bahasa Quran niki. Imra'atul Aziz, raja Mesir ataupun istri raja Mesir naksir kepada Nabi Yusuf. Kalau ada yang mengatakan Imra'atul Aziz niki naminipun Zulaikha, tapi Allah alam shawab nggih. Tapi di dalam Al-Qur'an niku Imra'atul Aziz. Istri Raja Mesir niku naksir, akhirnya menjebak Nabi Yusuf. Menjebak teng kamar. Wah, mboten sadi bayangke pun pengalaman. Sik rabi pun pengalaman sedaya. Wah niku wanita yang paling cantik di negeri Mesir pada saat niku. Bojone presiden, bojone raja, seneng Nabi Yusuf laula burhana rabbi. Nek Nabi Yusuf niku mboten ningali burhan saking Allah Subhanahu wa taala. Mboten ningali cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ampun dados niku. Ampun dados, pokoke dados ngoten niku. Akan tetapi kesabaran Nabi Yusuf melihat burhan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu menjauhi ataupun sabar terhadap menjalankan kemaksiatan ataupun menjauhi maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketabahan dan kesabaran Nabi Yusuf, akhirnya Allah memberikan double triple. Napa niku? Nggih diparingi Imra'atul Aziz niku secara halal, diparingi kerajaan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabarannya. Kesabaran menjauhi maksiat. Enten kathah niku cerita-cerita niku, ada seorang pemuda juga muridnya seorang syekh yang di situ kon poso. Kemudian pertama dan sebagainya, akhirnya pemuda ini mau mencuri masakan terong. Ingin nolong terong. Akhirnya sadar terong satu suapan itu langsung dilepehkan. Karena ketabahan dan kesabaran pemuda ini, mboten hanya diparingi terong etok, diparingi terong, paringi wajan lan sik duwe wajane. Dikai teronge ora sedo mangan terong, ternyata dikai terong-teronge kabeh, sak wajan-wajane, sak sik duwe wajane. Masya Allah. Niki kesabaran yang kedua. Dan yang ketiga yang dibahas di sini yaitu as-sabru indal balai, yaitu sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti kesabaran mereka tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap ikhlas menjalankan hidup walaupun dalam keadaan dorok, dalam keadaan sempit. Karena ketika seseorang niku bisa menghadapi ujian ataupun musibah, mereka akan naik kelas. Mereka akan naik kemuliaannya. Mereka akan tambah kemuliaannya. Sebagaimana kita dulu sekolah, ketika lulus ujian, bisa menuntaskan soal-soal, bisa menuntaskan persoalan, bisa menuntaskan masalah-masalah di dalam soal ujian tersebut, nilai kita bagus, benar, dan lolos, kita naik kelas. Begitupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita bisa menuntaskan, bisa bersabar ketika diuji, maka keimanan kita akan bertambah. Maka orang-orang yang menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan membiarkan orang tersebut. Tidak akan membiarkan dalam kemaksiatan, tidak akan membiarkan dalam kesuudzonan. Karena jelas, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira ketika mereka sudah menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan diuji. Mereka akan dibiarkan, wis kowe beriman, lakonono sak-sakmu, mboten ngoten niku. Kecuali ahlu Badar, sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. If'alu ma syi'tum laqad ghufirtum, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai ahlu Badar, lakonono sak-sakmu enten donya. Soalnya dosa-dosane panjenengan niku mun diampuni. Karena Allah tahu bagaimana kualitas imane ahlu Badar, kualitas iman para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena jiwa, raga, harta, hidup, waktu mereka untuk fisabilillah. Dunia mereka untuk akhirat mereka, harta mereka untuk sedekah menunjang akhirat mereka. Niku akan tetapi nek diparingi gufirtum niku kepada kita mbon rusak niku, Pak. Soalnya kualitas keimanan niku dereng enten napa-napa nih. Makanya untuk meningkatkan kualitas iman kita, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Walaqad fatannal ladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman niku pasti benar-benar. Di dalam surat Al-Ankabut niki Allah menggunakan qad fatanna. Qad niku huruf, fatanna niku fi'il madhi. Apabila ada kalimat qad bertemu dengan fi'il madhi bahasa Arab niki, maka mengandung takkid ataupun taukid. Maka qad ini adalah harfun taukid. Maka diartikan walaqad, dan sungguh benar-benar pasti fatanna diuji. Ngoten niku. Akan tetapi ketika kalimat qad bertemu dengan fi'lul mudhari', fi'il madhi niku akala, misalnya seperti itu. Kataba niku fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' yaktubu. Kalau qad bertemu dengan yaktubu, maka diartikan kadang-kadang. Akan tetapi ketika qad bertemu dengan kataba, fi'il madhi, diartikan sungguh, benar-benar, takkid ataupun penekanan. Walaqad fatanna, ditekankan lagi. Pasti orang-orang yang sudah menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Liya'laman ladina sodaku wa la'lamannal kadhibin. Akan Allah niku ngertos tiang-tiang seimane tenanan niku pundi, seimane cuman cabe-cabean niku pundi. Soale enten tiang niku esuk tesih iman, sontene mpun kafir. Sontene tesih iman, esuke mpun kafir. Karena mereka yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Mereka rela menjual akhiratnya hanya untuk sesuap nasi. Mereka rela meninggalkan waktu sholatnya hanya untuk bekerja mencari beras. Mereka rela meninggalkan ibadah-ibadahnya hanya untuk dunianya. Maka imannya niku akan goncang ganjing, tergoncang nggih. Maka diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Enjinge tesih iman tapi sontene pun kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sontene nggih tesih iman akan tetapi enjinge pun
mun kafir sebabipun niku imane tergoncang dek wau. Mereka rela menjual akhiratnya untuk dunianya, menjual waktu sholatnya untuk sesuap nasinya. Ngoten niku wa iyadu billah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi walanabluwannakum bisyai'. Dan kami akan menguji kalian dengan sesuatu minal khaufi wal ju'i, rasa takut dan rasa lapar, wa naqsi minal amwali, dan kekurangan harta, kekurangan ekonomi. Niki ciri-ciri musibah, ngeten niki. Ciri-ciri ujian ngeten niki. Ketakutan, rasa lapar, wedi luwe. Kemudian hartane kurang, bingung. Ngoten niku. Niki ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was tsamarat wa basyiris sabirin. Akan tetapi lihatlah kalimat terakhir. Jangan sepotong-potong. Kalimat terakhir wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Niku perkawis ingkang sepindah. Ketika kita ingin meraih cita-cita kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu as-sabru indal bala. Tesih kalih nggih singkat mawon. Yang kedua, ar-ridha bil qada'i ataupun waridha bil qada'i. Karena pun dijamak mengke sadereng isak pun kita ngantuk nggih, pun kita tutup nggih. Waridha bil qada'i, dan kita ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas terhadap takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Niku. Dan yang terakhir sikap ataupun 3 sikap agar kita mencapai dan mendapatkan cita-cita saidun fid dunya wa saidun fil akhirat, yaitu wadu'a'u firruha ataupun wadu'a'u firruha. Kita berdoa tetap masih menyempatkan doa ketika lapang, ketika artone kathah, ketika lagi seneng. Soalnya napa? Nek tiyang niku nek lagi mboten duwe napa-napa inget Allah Subhanahu wa taala. Nek nembe melarat-melarate langsung istighfar, astagfirullah ya Allah mboten gadah napa-napa. Akan tetapi nek panenane langsung melonjak tinggi, wah mumpun lali niki. Wah pokoke iki usahaku dhewe. Arep infak sapa kowe iki ngoten niku. Maka ciri-ciri kebahagiaan dunia akhirat niku addu'a. Tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika lapang. Karena mereka tahu yang memberikan rezeki niku Allah Subhanahu wa taala. Niki dua niki penjelasan sekedhik mawon kula ulasi bahwasannya ada 3 perkawis, 3 perkara ketika seorang hamba niku melakukan ataupun mempunyai 3 sikap niki, 3 perkara niki fa insyaallah dia raghaibul dunya wal akhirah, akan mendapatkan cita-cita, harapan, kesenangan, bahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama as-sabru indal bala, sabar ketika tertimpa musibah, ketika diuji. Yang kedua waridha bil qada, mereka ikhlas ridha akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ataupun takdir yang telah Allah tetapkan. Yang ketiga waddu'a'u firraha, dan tetap meminta, memuji, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika waktu senang, ketika waktu lapang, dan ketika waktu bahagia. Itulah titik puncak imannya seseorang ketika masih lapang, masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Niki sekedhik ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi menambah
ilmu kita dan bisa menambah khusyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila wonten kelepatan dalam kula mengambil dalil, mengambil kata-kata, kula beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Sumal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.